Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Lucia Ritama dengan NIM A28226898 dari teori 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, ini ada pembagian dari ATME-nya tadi, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Selanjutnya ada pengertian dari ATME. ATME merupakan studi yang biasanya dilakukan di bidang farmakologi dan farmakokinetika untuk mempelajari aktivitas atau toksisitas suatu obat baik secara in vivo ataupun in vitro. Keempat dari kriterianya tersebut semuanya mempengaruhi kadar obat dan kinetika paparan obat pada jaringan sehingga mempengaruhi kinerja dan aktivitas farmakologi senyawa tersebut sebagai obat. Yang pertama yaitu ada absorpsi, merupakan perpindahan suatu obat dari tempat pemberiannya ke aliran darah. Bergantung pada cara pemberiannya. Tempat pemberian dari absorpsi ini yaitu di saluran cerna melalui mulut sampai dengan rektum. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa absorpsi dimulai dari mulut hingga ke rektum. Absorpsi mempunyai peran besar yaitu sebagian besar obat yang diserap dapat melalui transport pasif, pemberian intravena tidak mempunyai daya serap, dan fraksi dosis yang diberikan dan kecepatan penyerapan adalah yang paling penting. Yang kedua yaitu ada distribusi. Setelah diabsorpsi tadi, obat didistribusikan ke organisasi dan jaringan seperti otot, lemak, jantung, dan juga hati. Obat yang telah melalui hati bersama dengan metabolitnya disebarkan secara merata ke seluruh jaringan tubuh, khususnya melalui peredaran darah. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu obat inhaler yang digunakan secara oral dengan cara disemprot. Ketika ia telah disemprotkan melalui mulut, dia akan menyebar ke dalam hati, liver, dan jaringan tubuh lainnya. Yang ketiga yaitu ada metabolisme obat. Metabolisme obat ini terjadi di hati, selain itu juga bisa terjadi di dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan juga kulit. Tujuannya dari metabolisme obat ini yaitu untuk mengubah obat yang nonpolar menjadi polar agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Kemudian reaksi metabolisme ini terjadi di reaksi fase 1 dan juga reaksi fase 2. Reaksi fase 1 berfungsi untuk mengubah molekul lipofilik menjadi molekul polar. Kemudian pada fase 2 terjadi reaksi penggabungan di mana molekul obat bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh sambil mengeluarkan air, misalnya dengan zat-zat. Yang terakhir yaitu ada ekskresi obat, di mana proses ini biasanya melalui ginjal atau melalui feses. Kemudian terdapat juga 3 tempat utama di mana ekskresi obat ini terjadi, yaitu di ginjal, di mana tempat ini merupakan tempat terpenting pembuangan produk melalui urin. Yang kedua yaitu ekskresi empedu, biasanya dimulai di hati, berlanjut ke usus, hingga akhirnya menghasilkan produk limbah atau feses. Yang terakhir yaitu metode ekskresi utama ini terjadi di paru-paru. Untuk mekanisme ekskresinya terdapat 3 mekanisme utama. Yang pertama yaitu ada filtrasi glomerulus obat yang tidak terikat, kemudian sekresi aktif obat bebas dan terikat protein oleh transporter, dan yang terakhir yaitu ada filtrat 100 kali lipat dikonsentrasikan dalam tubulus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.